Seorang laki-laki datang pada Nabi, yang mana betisnya berlumuran darah. Aku baru lewat Nabi, baru jalan, digigit anjing. Datang orang kedua, ya Rasul, saya ngadu nih sama, saya juga digigit. Mengetahui hal itu Nabi bangkit, wah ini berarti anjing galak nih. Di antara sahabat semua itu mereka berdiri, yuk kemon. Mereka masing-masing membawa pedang, sering. Dan ketika hendak memenggal kepalanya, tiba-tiba tuh anjing deketin Nabi. Bisa ngomong tuh anjing, pasnya jelas lagi. Ya Rasulullah, saya mendapat perintah oleh Allah untuk ngegigit orang sabba yang memaki atau ngejelek-jelekin Aba Bakrin akan Sayyidina Abu Bakar wa Umar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fi daraini amin. Al hadithu, adapun hadis, ar-rabi'u asyara yang ke-14. An Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata beliau, iltaqa, bertemu atau berjumpa. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu siapa? Ma'a Jibrila, bersama malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Jibril kadang ditulisnya Jibrilu, kadang tulisannya Jabroilu, sama aja ya. Jadi bisa Jibril, bisa Jabroil, sama. Faqala, maka berkata beliau, Nabi Muhammad ngomong, maksudnya nanya kepada malaikat Jibril, hal ala ummati hisabun, hal apakah ada ala ummati, atas umatku, apa hisabun, hisab, perhitungan. Wahai malaikat Jibril, apakah umatku nanti dihitung juga? Yang jelek dihitung jelek, yang bagus dihitung bagus, yang ngerjain PR dihitung pahala, yang ngerjain PR bohong. Iya, bohong kan besok Pak gitu. Pasti kalau ditanya kan gitu, jangan ngerjain Pak Irja, kapan ya? Besok Pak. Yang janji bukan yang Pak Ustadz loh, ya kan? Nisa ngerjain PR kapan? Besok Pak. Berarti yang janji siapa? Yang nanya apa yang ditanya? Ditanya lah. Arka udah PR kah? Belum Pak. Kapan? Besok Pak. Marsa udah? Belum tak? Kapan? Besok Pak. Kan kalau ditanya gitu, besok. Tahu besok kapan? Besok kiamat kali. Bosan Pak, kagak rugi kalian ngerjain PR, emang rugi kagak? Yang rugi kalian, kan kalian yang janji. Ya dia dihitung itu, hisab ya dihitung. Kalian sedekah, ya dihitung double kayak kemarin tuh, ya kan? Baik sama teman, baik sama saudara, nurut sama orang tua, ya, dihitung semuanya. Nggak ada yang terlewat sedikit pun. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, naam, yoi Nabi. Yeah. Nabi kan bestinya ini sama malaikat Jibril. Alaihim, itu pada mereka, hisabun, ada perhitungan amal. Hisab itu perhitungan amal kebaikan kita ya, namanya hisab. Makanya hari kiamat disebut yaumul hisab.
hari perhitungan. Yaumul mizan, hari penimbangan amal. Nah itu yang disebutin dalam Quran, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Mayakmal, orang yang berbuat khairan, kebaikan, misqala dzarrah, walaupun seberat biji zarrah, seberat biji sawi kalau zaman dulu nyebutnya. Yarahu, maka dia akan melihatnya, maka dia akan mendapatkannya. Sama, famayakmal misqala dzarratin syarran, kalau syarran berarti buruk. Dia melakukan satu keburukan, yarahu, maka dia juga pasti mendapatkannya. Ghaira Abi Bakrin, kecuali sahabat Abu Bakar, laisa alaihi, yang tidak ada padanya apa hisabun, hisab. Kecuali sahabat Abu Bakar Nabi, dia mah kagak dihisab. Yuqalu, diucapkan atau dikatakan, lahu, padanya, pada sahabat Abu Bakar kelak nanti, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, udkhulul jannata, masuklah ke dalam surga. Abu Bakar, udah langsung masuk aja ke surga. Tuh. Karena Sayyidina Abu Bakar itu diagungin salah satunya sama Nabi, dia imannya itu melebihi imannya para sahabat. Bahkan ada satu riwayat mengatakan imannya Abu Bakar kalau ditimbang sama iman umat Islam sedunia, ibaratnya gitu, itu masih menang imannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kan orang pertama yang masuk Islam ya. Itu berat loh, orang percaya sama Nabi saat itu. Apalagi pas peristiwa Isra Mi'raj ya. Nabi berangkat dari Masjidil Haram naik buruk ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ketujuh. Itu banyak bahkan sahabat yang ragu, nih Nabi saya gimana nih, bener apa kagak gitu. Apalagi Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu kan ditinggal wafat sama Sayyidah Khadijah istrinya, ditinggal wafat sama Abu Thalib dia pamannya. Makanya sahabat bilang, oh jangan-jangan Nabi gue disetres nih gitu. Jangan-jangan Nabi saya udah gila nih, masa ngaku bisa terbang ke langit gitu. Orang pertama yang ngomong saya percaya itu Sayyidina Abu Bakar. Bayangin. Itu orang-orang Islam diprovokasi, dikompor-komporin sama Abu Jahal, Abu Lahab. Tuh Muhammad Nabi kamu udah gila tuh, jangan percaya lagi. Mana ada orang berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya di Palestina, masa semalaman doang, udah gitu ngaku naik ke langit lagi. Udah jangan percaya Muhammad. Itu diprovokasi tuh di orang-orang, dikompor-komporin. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang menceritakan seperti itu, lebih daripada itu saya tetap percaya. Nah itu kan cerita kan dahsyat ya. Manusia bisa berangkat semalaman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai naik ke langit dalam semalam. Ya, sekarang udah enak ya, kalian bisa naik pesawat ya. Pesawat tuh cepat, naik kereta ya cepat. Dari sini kalian ke Jawa Timur cuma 12 jam, cepat. Di zaman Nabi dulu belum ada pesawat, belum ada kereta. Bayangin, padahal kalau ditempuh naik kuda itu dari Mekah ke Syam ke Palestina, itu kalau naik kuda itu 40 hari. Kuda kan larinya cepet tuh, itu nggak berhenti-berhenti, itu 40 hari, sebulan lebih. Kalau naik onta 2 bulan. Naik onta kan jalannya pelan, ya kan? Itu 2 bulan dari Mekah ke Syam ke Palestina. Kalau jalan kaki 6 bulan. Lah Nabi ngaku bisa dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina. Cuman semalam doang, coba. Mana yang ada percaya? Saat itu ya. Kalau sekarang orang gampang percaya. Tadi saya malam habis dari Jawa, ya percaya orang naik kereta cepet, ya kan? Saya kemarin habis dari Arab, ya percaya orang naik pesawat cepet. Ya, naik pesawat itu kurang lebih cuma 12 jam juga. Dari Jakarta ya, dari Indonesia ke Arab itu kurang lebih 12 jam sama. Padahal Arab terbang ya kan, jauh. Kalau yang punya kampung di Jawa tuh misalnya ke Solo, itu 1 jam naik pesawat.
Jadi pesawatnya cuma ke atas doang gitu, turun lagi gitu, sejam doang. Nah makanya sahabat Abu Bakar itu sama Nabi diagungin, karena di antara sahabat-sahabat yang waktu itu ragu sama mukjizatnya Nabi berupa peristiwa Isra Mi'raj, itu Sayyidina Abu Bakar yang paling percaya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar yang menemani Rasulullah untuk hijrah ke Madinah ya. Padahal kan sahabat Nabi banyak ya, ada Umar, Utsman, Ali, tapi yang dipilih sama Nabi untuk nemenin beliau hijrah ke Madinah itu Sayyidina Abu Bakar. Qala berkata beliau, tapi Sayyidina Abu Bakar ngomong, la adkhulu, tidaklah aku akan masuk al jannata, akan surga. Enggak malaikat, saya nggak mau masuk surga dulu. Hatta yadkhula, sehingga masuk pula ma'iyya, bersamaku, man, yaitu orang ahabbani, yang mencintaiku, fidarid dunia, di alam dunia. Saya nggak mau masuk surga sebelum orang yang suka sama saya, cinta sama saya, masuk juga ke dalam surga. Nah ini tanda bahwa sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita mencintai sahabat. Bukan Sayyidina Abu Bakar doang ya, termasuk Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Hati-hati, ntar kalian kalau gede tuh bakal nemuin ya faham-faham kaum-kaum ya penganut-penganut yang nggak suka sama sahabat Nabi. Kalau sekarang kalian belum nemuin, kalian kan belum pati banget belajar. Ntar kalian kalau SMA, kuliah atau kerja itu bakal nemuin orang-orang yang nggak hormat sama sahabat Nabi. Ya, bahkan sampai-sampai saking nggak mau ngikutin sahabat Nabi, mereka ngomong, ya kalau belajar langsung pada Nabi Muhammad lah, pakai Quran, pakai hadis. Gitu. Padahal nggak bisa. Ya justru kan Nabi Muhammad itu ngajarin sahabat. Yang kemarin kita bahas ya. Nah para sahabat ngajarin tabiin di bawahnya, orang-orang generasi setelah sahabat. Nah setelah tabiin diajarin sama tabiin terus sampai ulama, sampai ke Pak Ustadz nih, sampai ke kalian. Jadi nggak mungkin kalian mau belajar dari Nabi lewat apaan coba? Orang kita nggak ketemu sama Nabi, ya nggak? Nah kita bisa tahu sholatnya Nabi ya karena dari para ulama gitu, dari Ustadz, dari Habib. Nah beliau dari siapa? Ya dari ulama, gurunya dari siapa? Terus sampai tabiin naik lagi ke tabiin dari sahabat Nabi dari Nabi Muhammad gitu. Jadi nggak boleh ya menafikan atau menghilangkan peran sahabat. Titik. Wa ala hadza, dan adapun atas hal ini, itu hikayatun, ada sebuah hikayat, biisnadin, dengan sanad, mutasilin, yang tersambung, ila Anas bin Malik, sampai pada sahabat Anas bin Malik. Ada sebuah cerita yang sanadnya bersambung sampai Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, berkata beliau, ya Sayyidina Anas bin Malik yang ngomong ya, kunna, pernah dahulu kami itu julusan duduk-duduk, indan Nabi, di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id aqbala, tiba-tiba datang menghadap, alaihi, kepadanya, pada Nabi, rajulun, seorang laki-laki datang pada Nabi, min ashabihi, dari golongan sahabatnya atau termasuk salah satu sahabat beliau. Wasaqahu, dan dalam keadaan kedua betisnya tashkhobani, berlumuran, daman, akan darah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ya, yang mana betisnya berlumuran darah. Wow. Faqala, maka berkata
siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, maksudnya nanya ya, mahada, ma itu apa, hada ya ini, apa nih gitu. Kenapa coy? Kalau bahasa kalian, kalau bahasanya Arka kan, kenapa guys? Qala berkata dia, si orang laki-laki yang betisnya berdarah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku itu marortu lewat aku baru lewat Nabi, baru jalan, bikal batin fulanin, bertemu dengan anjingnya si fulan, al munafiki yang munafik. Terus kenapa tuh anjingnya diajak ngobrol? Bukan. Fanahasyatni, lalu dia menggigit aku Nabi, yakni maksudnya adotni, menggigit keras aku. Ya kalau gigit kan cuma tak gitu doang ya. Kalau kalian makan kerupuk tuh, nah itu gigit biasa tuh, tak ya. Tapi kalau kalian makan daging, kan gitu kan. Nah, itu namanya abot. Ya, kalau gigit biasa ya belum parah. Ini gigitnya berarti kencang. Makanya sampai berdarah. Ya. Faqala, maka berkata siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajlis, duduk. Jadi duduk dulu. Fajalasa, maka duduklah dia, baina yadayin Nabi, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya duduk istirahat tuh. Ya tentunya diobatin ya, masa duduk doang, pasti diobatin. Fala maka tatkala ada atau terjadi ba'da saatin, setelah beberapa saat atau sesaat kemudian. Kalau di SpongeBob apa ya? A few moment later ya. Ya benar ya. Beberapa saat kemudian, id aqbala, tiba-tiba datang juga menghadap siapa, rajulun, seseorang, ya laki-laki, akharu, yang lain, min ashabihi, dari sahabatnya Nabi, maksudnya tergolong sahabatnya Nabi. Sama ya, kedua betisnya, wasaqau, adapun dalam keadaan kedua betisnya itu tasqobani, berlumuran keduanya, kedua betisnya daman, akan darah. Faqala, maka berkata dia, si rajulun akhor, ya, orang yang kedua, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku, marortu, lewat aku, bikal bati fulanin, ketemu sama anjing betinanya si fulan, al munafiki, yang munafik. Sama kayak tadi tuh. Fanahasyatni, maka dia pun menggigit aku. Ada orang pertama ya digigit anjing, datang orang kedua, ya Rasul, saya ngadu nih sama, saya juga digigit. Loh, kok bisa sama begini? Fanahadho, maka bangkitlah. Ya, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Fanahadho, maka, fa-nya maka, nahadho, bangkit. Siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui hal itu Nabi bangkit. Wah, ini berarti anjing galak nih. Faqala, maka berkata Nabi li ashabihi, kepada para sahabatnya. Nabi ngomong para sahabatnya, halimu, antarkanlah oleh kalian, bina, dengan kami. Ayo antarin kita nih, saya gitu, antarin kita.
ila hadhil kalbati, ke anjing betina ini. Di mana sih dia tuh anjingnya? Hatta naqtulaha, sehingga kita bisa membunuhnya. Ya emang boleh kalau anjingnya galak ya. Kalau anjingnya nggak galak nggak boleh, dosa, sama makhluk Allah. Ya, hewan yang termasuk halal dibunuh itu adalah anjing galak, cicak, ya, kalajengking, ular, itu halal dibunuh, nggak apa-apa, nggak dosa kita. Ya, tapi kalau baik kagak boleh. Ada anjing yang duduk kayak nggak apa-apa, bunuh buat kagak boleh. Tembang kagak boleh, dosa. Semua binatang nggak boleh kalau dia nggak melukai ya. Tapi kalau melukai boleh. Nah, jadi kalau secara fikih hukum anjing galak itu haram. Makanya orang juga nggak boleh miara anjing galak. Kalau anjing baik boleh, kecuali ada beberapa hal. Misalnya untuk keamanan. Misal gitu kan, Jiko kan jadi orang kaya nih, ya kan, rumahnya gedung 10 lantai, ya kan, 10 lantai ke atas, 10 lantai ke bawah, saking kayanya itu. Punya satpam nih, misalnya satpamnya Marsa, ya kan, Marsa Adit, ya kan, Iat, ya kan, nggak masuk Pais, yang badannya gede-gede lah, ya kan. Jadi satpam, wah satpamnya masih kurang nih, wah duitnya banyak. Jiko duitnya misalnya 1 truk ya kan, wah duitnya banyak banget ini. Terus dia ngomong, Mas Samar, coba kamu cari penjaga tambahan deh. Wah udah, kalau tambahan manusia mah gak bakal mampu nih, kita udah bertiga nih kan, sama Pak Is, sama Adin. Gimana kalau kita beli anjing aja ya? Beli anjing yang herder yang gede itu, tau kan, yang mukanya serem, kalau anjing bulldog tuh, ya kan. Wah itu buat jagain. Nah itu kan galak anjingnya. Tapi memang dilatih untuk menjaga keamanan, boleh. Atau barangkali ntar kalian misalnya jadi polisi, Mirza misalnya, jadi polisi kan, polisi tidur. Misalnya kita diantara kalian polisi gitu kan, Adit bisa jadi polisi, wah, Arka bisa jadi polisi. Nah terus kebetulan ditugasin sambil megang anjing, namanya juga keamanan ya kan. Misalnya kayak tentara tuh di perbatasan. Ya banyak pemberontak itu pasti bawa anjing, nggak mungkin enggak. Dan ntar kalau dikejar musuh gimana? Ada pemberontak, ya kan? Masa nyerah, emang main bohong-bohongan, ya main tembak-tembakan, nyerah, ya kan? Kalau perang beneran nggak bisa begitu. Nah makanya diperbolehkan, ya khusus dalam pengamanan, mau pengamanan duit, ya harta ya, mau pengamanan secara agama, sosial dan sebagainya. Tapi kalau buat dipiara kagak boleh. Nah, faqamu, maka berdirilah mereka. Kulluhum, ya semua mereka. Maksudnya setiap dari mereka berdiri. Yuk, kemon. Wahamala, dan membawa. Siapa kullu wahidin, setiap seseorang. Maksudnya diantara sahabat semua itu, mereka masing-masing membawa saifahu, akan pedangnya. Oh pedang, sering. Ayo. Jadi udah kayak mau tawuran, ya kan? Falamma atuha, maka tatkala mendatanginya, wa aradu, dan hendak mereka, ayadribuha, untuk memenggalnya. Jadi nggak boleh disiksa, walaupun boleh dibunuh, tapi nggak boleh disiksa. Jadi harus langsung dipenggal, disembelih, pok, ya langsung mati. Nggak boleh tendang-tendang dulu, nggak boleh, dosa. Ya. Maka mereka pun mendatanginya, dan ketika hendak memenggal kepalanya, bisuyufi, dengan pedang-pedang mereka. Waqafat, maka tiba-tiba terdiam atau berhenti tuh anjing, baina yadai Rasulillahi, di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tuh anjing deketin Nabi. Jadi kayak ngasih isyarat. Bahkan tidak sampai di situ. Waqalat, dan berkata dia, loh kok pakai tak, qolat? Iya kan anjingnya perempuan. Kalau anjingnya laki-laki, kalbun, baru qolat ya. Berhubung anjingnya perempuan, kalbah, pakai tamar gitu, maka qolat. Berkata, bisa ngomong tuh anjing perempuan, anjing betina, bilisanin, dengan lisan, dengan ucapan,
fasihin yang fasih. Oh, jadi ngomong bahasa Arab, kalah kalian. Anjingnya bisa bahasa Arab ya. Ngomongnya fasih lagi ya kan. Ya, kalau kita kan kagak, ya kan toko bolak balik, sok mesin kagak bisa bedain. Nah ini fasih, tolkin yang jelas, tuh. Udah fasih jelas lagi. Ngomong apa tuh anjing betina? La taqtuluni, jangan engkau bunuh aku, please deh, don't kill me. Pak ini karena sesungguhnya aku, kata siapa? Anjing betina. Itu mukminatun, anjing betina yang beriman. Bisa didatang beriman juga. Billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya, maksudnya Nabi Muhammad. Saya beriman Nabi kepada Allah dan kepada engkau, saya percaya, jangan bunuh saya. Faqala, maka berkata ya Nabi nanya, ma itu apa, laka sebab kamu, apa yang menjadi penyebabmu? Nahasti, kalau nahasta laki-laki ya jantan, kalau nahasti betina perempuan. Nahasti, menggigit kamu, hadaini rojulaini, akan dua laki-laki ini. Kenapa kamu gigit dua sahabat saya ini? Emang dia salah apa? Faqalat, maka berkata dia, si anjing betina, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku itu kalbatun, anjing betina. Saya ini seekor anjing betina, makmuratun, yang diperintahkan. Saya mendapat perintah oleh Allah, bi'ani an hasya, untuk menggigit, man akan orang, sabba, yang memaki atau mencaci atau ngejelek-jelekin, Aba Bakrin, akan Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Saya emang ditugasin sama Allah untuk ngegigit orang yang mencaci maki sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, bos. Jadi saking sayangnya Allah pada Abu Bakar, Umar, ya, jangan sampai dia dijelekin, dikirim anjing langsung gigit. Coba bayangin. Wah, kalau kalian punya anjing kayak gitu keren tuh ya. Bisa aja tuh gigit. Wah, semua orang disuruh gigit. Gitu. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hadani, wahai kedua laki-laki. Ya laki-laki ini maksudnya. Amma tasma'ani, tusinnya sambungin aja. Amma tasma'ani, apakah kamu tidak mendengar? Dengar gak tuh? Maksudnya gitu. Ngomong kepada kedua orang yang sama-sama digigit. Akan sesuatu, kara maksudnya yang diceritakan, takulu, yang telah berkata, al-kalbata, akan si anjing betina. Qala, maka berkata keduanya, maka si dua laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, kunna, adapun kami, itu taibina, bertaubat. Gitu ya Rasul, kita minta maaf deh, kita taubat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa rasulihi, dan minta maaf pada rasulnya. Maksudnya minta maaf pada Nabi dan tentunya kepada Abu Bakar dan Umar. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. CR hadis ke-14. 1. Apakah umat Nabi Muhammad akan dihisab pada hari kiamat? 2. Siapa sahabat Nabi yang mendapat jaminan tidak dihisab di akhirat? 3. Bagaimana hukum anjing galak dalam fikih? 4.
Ceritakan salah satu keutamaan sahabat Abu Bakar sesuai kisah tersebut.